Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nangkro Aceh PNA Irwandi Yusuf resmi melakukan pergantian antar waktu atau PAW terhadap dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA dari fraksi PNA. Dua orang yang di-PAW-kan oleh Ketua Umum PNA yaitu Irwandi Yusuf, yakni Samsul Bahri alias Tiong, dan juga M. Rizal Falepi Kirani. Ketua Umum DPP PNA Kubu Irwandi Yusuf mengeluarkan surat PAW terhadap dua anggota fraksi PNA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. PAW itu dikeluarkan lantaran Irwandi dianggap kedua anggota DPRA telah melanggar kode etik partai. Menanggapi hal itu, anggota fraksi PNA M. Rizal Falepi Kirani tidak terlalu menanggapi dengan serius PAW oleh Irwandi. Menurutnya, hal itu merupakan hal yang biasa saja. Pasalnya, sebelum PNA versi Kongres Luar Biasa Biren dilantik pada 3 September 2019, ia dan Tiong sudah diberhentikan dari pengurus DPP PNA. Ia mengatakan Irwandi tidak memiliki legal standing lagi untuk mengeluarkan surat itu, sebab saat KLB di Biren, Irwandi sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum DPP PNA dan hasil KLB itu terlebih Samsul Bahri sebagai Ketua Umum DPP PNA. Untuk mengirim surat-surat seperti itu karena beliau bukan lagi Ketua Umum DPP PNA pasca Kongres KLB di Biren. Jadi bagi kami ya biasa-biasa saja dan tidak perlu kami tanggapi berlebihan karena itu bukan hal yang baru dan juga surat yang dipublikasi kami belum sampai suratnya dan belum tahu apa isi suratnya. Yang kami baca di medsos ya ditetapkan di Banda Aceh kan. Ia menambahkan menanggapi hal ini dengan santai dan tidak perlu menanggapi secara berlebihan. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI Aceh melaporkan. Ya, saudara, untuk membahas hal ini terkait dengan pergantian antar waktu, kita telah terhubung bersama dengan anggota DPRA, fraksi PNA, Bapak M. Rizal Falepi Kirani melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik Pak Rizal, ini seperti yang berita sebelumnya ada dua orang anggota DPRA yang digantikan ataupun mengalami pergantian antar waktu. Dan salah satunya itu adalah Anda Pak. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini Pak? Ya, sebenarnya itu kan isu lama. Mungkin teman-teman bisa mendengar dan masyarakat pun bisa melihat. Saya dan Pak Samsul Bahri itu sebelum dilantik sudah keluar surat PAW sebenarnya dan surat pemecatan dari saudara Pak Irwandi Yusuf. Nah, dalam hal itu sebenarnya ya secara konstitusi partai sebenarnya Pak Irwandi itu tidak punya kewenangan lagi dalam melakukan apapun terhadap PNA karena beliau telah didemisionerkan pada Kongres KLB di Biren. Dalam konstitusi partai bahwa keputusan pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan paling tinggi itu adalah Kongres atau Kongres Luar Biasa. Nah, pada saat Kongres Luar Biasa, selaku forum tertinggi pengambilan keputusan partai telah mendemisionerkan Bapak Irwandi Yusuf dari Ketua Umum PNA. Kemudian secara aklamasi terpilihlah saudara Pak Samsul Bahri alias Pak Tiong itu sebagai Ketua Umum PNA periode 2019-2027. Saya pikir ya saya menanggapi hal PAW itu biasa-biasa saja dan tidak ada persoalan saya pikir karena secara konstitusi partai bahwa ini sudah selesai dan tidak ada ngaruh apapun saya pikir itu. Baik, Pak Rizal, lantas ini jika sudah keluar perintah untuk di PAW, lantas ini Bapak sudah siap berarti itu Pak ya? Oh, sangat siap. Kita santai aja menghadapi itu. Kan ada prosedur dan ada ada mekanisme yang harus dilakukan. Jadi ya kita hadapi aja. Ya, Pak Rizal, ini dengan adanya polemik jika PAW ini, apakah Anda akan tetap menjadi kader PNA, Pak? Kalau KLB bahwa saya tetap adalah sebagai kader PNA. Tapi versi mereka ya sejak sebelum pelantikan itu tanggal 3 September 2019 saya telah dipecat dari anggota partai.
dari kepengurusan partai. Kemudian tanggal 25 menjelang pelantikan kami ya, bahwa Saudara Irwandi Yusuf adalah mengirim surat kepada Mendagri, kemudian kepada pimpinan DPR untuk menghentikan pelantikan kami berdua karena kami adalah bukan lagi anggota PNA. Nah, ternyata itu kan tidak punya justifikasi, tidak punya kekuatan hukum untuk untuk dilakukan oleh lembaga negara karena Pak Irwandi ya secara pengurus partai ya memang beliau bukan lagi ketua umum DPP PNA. Ketua umum DPP PNA adalah Pak Samsul Bahri alias Pak Tio sekarang. Oke, baik Pak Rizal, dengan kita tahu bahwa saja ini memang dinamika politik terkait dengan Partai PNA ini memang selama ini kerap muncul, Pak. Lantas bagaimana kinerja Bapak di DPRA ini dengan kader Partai PNA lainnya? Apakah ini tetap berjalan dengan lancar, Pak? Ya, tetap berjalan dengan lancar, tidak ada pengaruh apa-apa. Saya selaku Ketua Komisi 5 tetap melakukan pengawasan dan fungsi saya sebagai anggota DPR. Jadi tidak ada dampak apapun terhadap isu PAW ini. Ya, baik Pak Rizal, jika PAW ini tetap akan dilakukan, ini Pak, mengingat ini akan jika ini tetap dilakukan ke depan, hal apa yang akan Anda lakukan nih Pak? Ya tentu kan bicara lembaga tentu ada prosesnya, ada tahapan-tahapan yang diatur secara perundang-undangan. Ya memang nanti pimpinan DPR kalau misalnya ini akan dijawab dan akan dibawa dalam forum musyawarah. Nanti kita lihat aja apa yang dilakukan oleh lembaga dan saya pikir tidak ada dampak apapun karena semua teman-teman di DPR tahu bahwa PNA sedang terjadi konflik dualisme yang belum selesai dan mungkin dalam dalam beberapa hari ini akan ada keputusan dari teman-teman DPR bahwa selama ini ya memang dari awal itu memang sudah terjadi dualisme dan saya pikir teman-teman DPR juga sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk dan asbabun nuzulnya konflik PNA ini. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Rizal Falefikirani atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam acara ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore.